والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-29 dan ke-30. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, di ayat yang lalu, tepatnya ayat yang ke-28, suatu pertanyaan yang menunjukkan pencelaan dan pengingkaran. Itu kaifa. Bagaimana kamu ingkar? Nama kaifa itu kan istifham. Kalimat yang dipakai untuk bertanya. Tapi tidak semua pertanyaan harus dijawab. Karena fungsi pertanyaan di sini adalah untuk mengingkari. Mengingkari kekafiran mereka. Tidak pantas, tidak patut. Kalian itu kafir. Kufur, bangkang, durhaka, menentang. Dan juga sekaligus untuk menjelekkan sikap mereka. Maka bernamalah dia istifham litaubih wal ingkar. Juga ada ulama memahami kaifatul ta'jub. Heran. Heran. Ba'a mangkota kaiko kalian. Kalau bahasanya ba'a mangkota kaiko kalian. Ta'jub, heran. Aneh. Di mana ya? Dulu kalian tidak ada, kemudian diwujudkan di pentas bumi, lalu dicukupi, dipelihara, dijaga, dibimbing, diarahkan dan ditunjuki, dilengkapi semua kebutuhan. Tiba saat dan waktunya mati sampai ajal, lalu dihidupkan kembali untuk dikembalikan kamu kepada pencipta. Nah, ujung ayat yang lampau bunyinya kan thumma ilaihi turja'un. Nah, kita berangkat dari situ. Turja'un, makna turja' itu dikembalikan, bukan kembali. Ini kalimat turja' dikembalikan. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Kembali ke asal, kembali ke tempat semula, kembali kepada keadaan semula. Namanya rujuk. Ini suami istri apabila bercerai, talak, nanti ada namanya talak raj'i. Talak raj'i adalah talak 1, talak 2. Setelah seorang suami mentalak mencari istri dengan talak yang benar, prosedur yang benar, cara yang benar, memenuhi syarat-syaratnya, itu talak 1. Dia masih bisa kembali raj'i, rujuk. Sehingga suami yang
selagi masih masa iddah istrinya, dia rujuk kembali lagi. Sebelumnya dia kedua suami istri itu kan ada ikatan lapeh tangga, rujuk, balik tu rujuk, itu rujuk. Kita kembali kepada Allah karena kita berasal dari Allah, rujuk. Inna ila rabbikar ruj'a. Kan surat At-Tariq ya. Inna ila rabbikar ruj'a. Ketika orang meninggal, sering kita dengar orang atau kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji', kita kembali. Dan memang semuanya kita akan kembali kepada Dia, karena kita berasal dari Dia, dan kita dilepas ke bumi, nanti akan ditarik pulang satu persatu. Nah, jadi ujung-ujungnya siapapun kita, ilaihi turja'un, kepadanya akan dikembalikan. Nah, kita masuk kepada ayat baru, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah alladzi khalaqalakum, yang menciptakan, lakum, untukmu, ma, apa saja yang di bumi, jami'a, semuanya. Sejenak kita berhenti di sini. Dialah Allah yang telah khalaqalakum. Kita garis bawahi lakum, untukmu. Kum itu kembali kepada kita manusia. Dari sisi itu saja jelas kita, alangkah mulianya kita selaku manusia. Karena Allah khusus menciptakan apa saja di bumi ini untuk kita. Itu saja tidak wajar kita kafir, bangkang, neraka, menentang, ingkar. Sebelum kita ditempatkan ke bumi, semuanya sudah disediakannya. Dia yang telah khalaqa, telah menciptakan. Kata-kata khalaqa kan sudah pernah kita sampaikan dulu. Dari tidak ada menjadi ada. Dulu tidak ada, sekarang ada. Dengan maksud dan tujuan tertentu. Kalau fatara, merintis. Itu bedanya. Fatara samawati wal ardi, merintis, mengawali merintis kejadian penciptaan. Kalau khalaqa, dari tidak ada menjadi ada. Khalaqa itu lebih menekankan kepada kehebatan sang pencipta. Kalau ja'ala lebih menekankan kepada fungsi apa yang dicipta, bedanya. Nah, sekarang Dia yang telah menciptakan untukmu, hai manusia. Lebih-lebih kalian yang kufur ini. Apa saja yang di bumi, kata-kata mar itu umum. Umum berarti bisa diterjemahkan apa saja. Apa saja untukmu di bumi ini, semuanya. Litantafi'u bi kulli ma fiha, agar kamu bisa memanfaatkan, memakai, mempergunakan apa saja yang Dia ciptakan itu. Ini juga menunjukkan kita harus aktif mengolah, memakai, memanfaatkan. Karena Allah cipta untuk kita, maka syukurilah dengan memakainya. Di satu sisi ya,
para pekerja-pekerja itu apapun motivasinya, apapun yang mendorong, apapun maksud mereka, sebenarnya mereka telah melaksanakan ini. Walaupun dia kafir. Mereka lah yang habis-habisan memfungsikan, mempergunakan apa yang Allah cipta. Mereka gali, mereka selidiki, mereka teliti, mereka kembangkan. Kita kebanyakan kaum muslim hanya menikmati saja. Kaum muslimin itu kata orang, yaitu manusia tukang konsumsi yang paling banyak. Lebih-lebih kita di Indonesia. Percaya atau tidak, itu kena gaji. Justru orang lain yang banyak mengolah apa yang Allah ciptakan untukmu, diolah, dikelola, dikembangkan oleh orang yang tidak mensyukurinya. Mereka ngolahnya untuk kepentingan dunia saja. Mestinya kalau kita orang muslim bukan hanya untuk kepentingan dunia, untuk agama ini, untuk kesejahteraan, untuk kemanfaatan semua manusia, bukan untuk eksploitasi saja. Nah, supaya jangan larut-larut ke sana, kita kembali. Kalau lakum itu kan peruntukan. Dia yang mencipta bagi kamu, untukmu, itu peruntukan. Apa saja yang di bumi semuanya, pakailah, manfaatkanlah, gunakanlah. Halal. Yang halal itu lebih banyak daripada yang tidak boleh. Yang tidak boleh apa? Nah, cuman caranya. Nah, cukuplah dengan ayat kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Dua itu ayat sudah selesai. Halalan thayyiban. Halal cara memperolehnya, halal apa yang dipakai itu. Thayyiban sudah jelas baik ini. Tsumma stawa ila sama. Kemudian dia istiwa ila sama. Di sini diterjemahkan oleh para beliau-beliau menuju ke langit. Saya lihat dalam beberapa kitab tafsir juga begitu maknanya. Makna ila itu, istawa ila itu nama menuju, mengarah. Menuju mengarah kepada langit, lalu dia sempurnakan 7 lapis langit. Nah, ini di luar apa kita di luar nalar. Secara bahasa yang namanya langit kan tinggi. Secara bahasa ya, sama itu sumu, sumuwun, sumu, tinggi. Kemudian beralih bahasanya nanti menjadi sama. Karena kita bukan mengkaji bahasa dan kita bukan pakar bahasa, paling-paling tahu-tahu seketik, maka berubahlah nanti patronnya menjadi sama, tinggi. Dikatakan langit itu dengan langit karena tinggi. Bahkan langit itu dalam beberapa penjelasan makin lama makin tinggi, makin lama makin luas, makin lama makin kembang. Inna lamusiun. Kami meluaskannya seluas-luas. Makin luas. Teori manusia sekarang makin lama makin kembang, makin luas, makin kuat dengan kecepatan yang luar biasa, berkembang terus. Tiba klimaknya meledak. Infatarat. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Pecah, meledak, meleleh, kiamat. Itu teori manusia. Saya bukan pakar kiamat. Apalagi zaman saya masih ingin belum kira zaman terjadilah. Bekal beberapa ini. Itu sama. Ini dikatakan dia sama ya karena tingginya. Dan kita tahu kan langit itu 7 lapis. Lapis pertama namanya sama'ud dunia. Sama dunia lapis pertama. Dan sama dunia inilah yang dihiasi. Yang dihiasi dengan berbagai macam bintang-bintang. Bagaikan pelita. Walaqad zayyana sama dunia bimasabih.
Kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang yang bagaikan pelita di malam hari. Kata beliau-beliau, pakar-pakar jumlahnya kan bukan jutaan, tapi malahan ratusan miliaran. Ratusan miliaran di langit pertama. Dan dilihat di peta alam semesta, bumi kita ini tidak nampak di antara bintang-bintang. Bumi kita ini tidak nampak. Yang nampak itu yang lebih besar daripada bumi. Semuanya langit dunia. Langit dunia, langit pertama. Ada 6 lapis lagi. Nabi Muhammad sudah menyeberang ke 7-7-nya. Sampai ke Sidratul Muntaha. Belum cukup, satu malam beliau sudah ke bawah. Nak percaya orang? Memang nak percaya orang? Yang percaya, yang beriman saja kan. Bahasa beliau telah melewati, mengarungi semua langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dianya terhadap segala sesuatu, wa huwa, dia maha mengetahui segala sesuatunya. Nanti kita pertemukan pangkal ujung ayat dan kesimpulannya. Kita pahami dulu. Alimun. Orang terjemahkan bahasa kita alimun, maha mengetahui. Itu terjemahannya. Ilmu Allah meliputi, menjangkau segala yang ada. Wasi'at kulla syai'. Menjangkau, meliputi segala yang ada ilmu Allah. Karena semuanya lahir dan wujud karena ilmu Allah. Jauh beda lah dengan ilmu kita. Ilmu kita ada ketika ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu, tidak ada ilmu kita. Kita ini pakai bisa mengotak-atik Android ini kan ada Android. Kalau tidak ada, kita tidak tahu. Kalau ilmu Allah, ya segala sesuatunya lahir daripada Allah, wujud daripada Allah, ada daripada Allah. Makanya ilmu Allah itu adanya sebelum segala sesuatu adanya. Sebelum diwujudkannya semua, diciptanya semua, makhluk pertama yang diciptakannya kan kalam. Kalam. Nun wal qalami ma istur. Kepada kalam itu diperintahkan uktub. Tulis. Tulis. Sebelum segala ada, kalam itu tulis. Kalam alat tulis. Cuma kita tidak boleh mengkhayal, membayangkan, menyerupa-nyerupakan kalam itu apa. Kata kalam apa yang akan aku tulis? Uktubil maqadir, tulis segala ketentuan. Segala ketentuan, segala ketetapan, keputusan dan ketentuan yang akan berlaku terus sampai berakhir. Maka tidak satu pun yang tertinggal, yang tercecer, yang luput, yang lupa. Semuanya selesai, baru diwujudkan. Berarti semua-muanya dalam ilmu Allah, ya. Makanya dalam iman kepada takdir itu melalui empat tahap. Ilmu. Iman kepada takdir kan rukun iman 6 ya. Nah, di antara rukun iman mengimani kadar baik, kadar buruk. Nah, iman kepada takdir itu 4 tingkatannya. Mengimani Allah itu ilmu, al-ilmu salah satunya. Bahwa segala sesuatunya dalam ilmu Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, sedang dan akan. Kalau di sini wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia Allah itu, dia Allah yang telah menciptakan untukmu apa saja yang di bumi ini, dia yang mengarah menuju langit dan menyempurnakan kejadian pencipta langit itu menjadi 7 lapis, dia itu bikulli syai' kullu
kullu segala, semua, tiap-tiap, seluruh sesuatu. Masuk. Kalau sudah kullu syai', apa saja masuk dalam. Segala sesuatunya masuk kepada kullu syai'. Maka tidak ada segala sesuatu yang tidak Allah ketahui. Dalam surat Yasin kita tidak buka, tapi kita baca saja. Wa huwa bikulli khalqin alim. Itu dia terhadap segala ciptaannya maha mengetahuinya. Bukankah segala sesuatu yang diciptakan? Apa yang diciptakannya itu kan sesuatu. Maka segala sesuatu yang diciptakannya dan segala yang diciptakan itu adalah sesuatu, semuanya diketahui. Tidak ada yang luput. Nah, kalau begitu, mari kita talikan ayatnya. Setelah kita pahami satu-satu, maka kata beliau-beliau para ulama kita bahwa kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan apa saja yang di bumi ini untukmu hai manusia, untuk kepentinganmu, pakai memanfaatkanlah semuanya agar tugas peranan fungsimu selaku makhluk Allah yang dicipta di bumi ini jalan terlaksana. Maka semua fasilitas ini manfaatkanlah. Itu. Manfaatkanlah. Yang kedua, Allah menciptakan bumi dengan segala macam isinya, dilengkapinya, baru manusia dikirimnya ke bumi. Berarti segala sesuatunya sudah ada. Dulu sawah lagi pada wawak tibu. Dulu para ada pada wawak. Bahkan kerambi kala tua pada wawak. Kerambi yang di kampung Asinan, tua pada wawak. Apa cucu-cucunya. Satu hari kerambi itu bawa orang ke tinggi. Setiap malam juga orang. Segala sesuatunya sebelum kita didatangkan ke bumi sudah. Ya, ini. Lakum semuanya untukmu. Itu pelajaran kedua. Makanya kita boleh menikmati semua dengan caranya. Yang ketiga, Dia yang berkuasa itu, yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, mewujudkannya, dan tidak ada yang luput daripada ilmu dan pengetahuannya. Segala yang ada ini, Dia juga kuasa, gampang mudah untuk menciptakan kamu lagi setelah kamu mati. Ya. Dia kuasa menciptakan semuanya ini, segala-galanya. Alam bawah sampai ke alam atas, bumi sampai ke langit dengan 7 petala langit itu, syab'an sidada ya, 7 lapis langit yang kokoh itu, untuk menciptakan kamu lagi, menghidupkan kamu lagi setelah mati itu, baginya gampang dan mudah. Di mana saja kamu berada setelah mati, tidak akan luput daripada ilmunya. Ini yang surah Yasin tadi. Surah Yasin, surah ke-36, sering kita dengar bagi yang punya pendengaran. Bunyinya kan begitu dia. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kan beliau membantah nih, entah siapa beliaunya nih.
Mungkinkah kita yang sudah menjadi tulang belulang hancur jadi tanah, lalu kita akan dihidupkan lagi? Maka dibawanya lah tulang-tulang yang rapuh-rapuh ke hadapan Nabi Muhammad, salah seorang tokoh Makkah, Abu apa namanya, saya lupa pula nama abunya. Jadinya kubur yang sudah lama di tanah Makkah itu, diambilnya tulang-tulang, dibawanya ke hadapan Nabi, lalu dipercairnya, kemudian dihambungkannya ke langit. Wa daraba lana mathala man yuhyil 'izama wa daraba mathala wa nasiya khalqah. Dia unjukkan kepada kami suatu permisalan, dia lupa asal muasal kejadian nasiya khalqah. Katanya, ya Muhammad, man yuhyil 'izama, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah mati ini? Hancur ya, wa yaramim lah hancur. Qul, katakan kepada si Abu ini, ya Muhammad, yuhiya, yang akan menghidupkannya, alladzi ansha'aha awwala marah, yang telah menjadikan pertama kali habis cerita. Dia terhadap apapun yang diciptakannya maha mengetahui. Sejalan dengan ujung ayat yang kita baca tadi, ujungnya alim. Jadi untuk menciptakan kamu lagi setelah kamu mati, jadi apapun kamu setelah mati silakan. Apakah kamu menjadi batu setelah mati, menjadi kayu, atau menjadi tanah, atau menjadi apapun yang menurutmu mustahil untuk dihidupkan lagi, bagi Allah semuanya gampang. Dalam surah Isra begitu, kita tidak akan buka surat-surat itu. Tapi intinya, jadilah kamu jadi apa saja menurut kamu yang mustahil. Yang mustahil menurut pikiranmu, menurut anganmu, menurut teorimu, menurut akal pikiranmu. Ini tak akan mungkin, silakan jadi apa sajalah setelah kamu mati. Kul kunu hijaratan aw hadida. Surat Bani Israil, surat Isra ya, surat ke-17 ayat 50. Jadi batukah kamu? Jadi besikah kamu setelah mati itu? Au khalqan, atau menjadi makhluk apa saja yang menurut teorimu, akal pikiran, mustahil kamu akan hidup lagi, silakan jadi apa saja. Baginya gampang sekali itu. Karena tidak ada yang luput daripada tidak ada yang luput daripada ilmunya. Bagi yang suka membaca Quran juga ketemu dalam sekian banyak ayat. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Qad alimna, kan surat Qaf ya. Qad alimna, kami mengetahui apa yang ditelan oleh bumi daripada tubuhmu. Kamu yang sudah masuk bumi ini, mau kemana tubuhmu, jadi apa tubuhmu, hilang lenyap tubuhmu, tak ketemu lagi sisa-sisanya, silakan. Alimna, kami tahu kemana perginya itu. Di sisi kami ada kitabun hafiz. Di sisi kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Kemana perginya? Jadi apa dia? Inti kajinya begitu, bahwa bagaimana mungkin kamu kafir, ingkar, durhaka, bangkang kepada penciptamu. Dulu tidak ada, diadakan, dikasih fasilitas, dilengkapi kebutuhanmu dengan ada maksud dan tujuan, sampai waktu tertentu, sampai ajalmu, lalu kamu mati, kemudian dia hidupkan lagi. Untuk menghidupkan kamu lagi, dikembalikan kepadanya, baginya gampang dan mudah. Karena semuanya dia yang mengadakan.
Tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang sirna baginya. Jadi apa saja kamu sudah mati, silakanlah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi inti kaji kita sepagi kini itu benar. Jangan lupa perjalanan kita menuju dia. Kita sedang dalam perjalanan menuju dia. Dan para guru-guru, para muballigh, para ustadz, para ulama disuruh memperingatkan ini. Karena orang sering terbuai di dunia, lupa dia sedang dalam perjalanannya. Dunia ini disebut dengan khudrah hulwah dalam hadis. Hijau, ranum, manis. Hijau, ranum, hemat. Tambah satu lagi hemat lah. Hemat, manis, kame. Jangan terpincut, jangan tergoda. Kita sudah dikasih batasan oleh Nabi tinggal di dunia. Kalau umat Nabi Muhammad batasannya 60, 70. Ada yang lewat tapi tidak berapa. Itu harus diingat-ingat. Sebab kalau tidak diingat-ingat orang lupa, terbuai, hanyut. Berkali-kali disebutkan mata'nya, mata'un qalilun, mata'ul guru. Karena hidup kita tidak akan berakhir di sini. Dunia hanyalah tempat tugas. Nah, makanya kaifa takfuruna. Jangan lupa. Masa kalau kamu engkar. Dengan ditutupnya ayat yang berbunyi walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama' fasawwaha sab'a samawat wa bi kulli syai'in alimnya itu. Jangan lupa alim. Dia Maha mengetahui. Baru setelah ayat itu diingatkan kita kepada awal proses sabaramulo ba mangko kita ke dunia. Itu ayat berapa? 30 ya. Ba sabaramulo kita mangko tiba di dunia dan apa makasih kita ditempatkan di dunia oleh Allah. Diingatkan kita kepada asa-muasa. Jadi ayat yang ke-30 kalau kita kaitkan mengingatkan kita kepada asa muasa sabar mulo mangko kita sampai di bumi. Itu. Orang kalau lupa sesak dapurnya sombong no. Temu ke kanan waktu misi besar ke dunia untuk apa? Sampai Allah beritahukan kepada malaikat misinya itu. Makanya diajak Allah beritahu kepada malaikat. Kan begitu ayat berikutnya bukan sekarang ini. Bukan gini kita bacakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Itu pemberitahuan Allah kepada malaikat dan malaikat terhormat. Diberitahu oleh Allah. Tidak pun Allah beritahu tidak bersalah. Tapi kalau malaikat itu banyak terlibat dengan manusia nanti mereka harus tahu. Kira-kira begitu seninya. Ya. Dan mereka juga merasa melihat makhluk baru siapa ini. Sama dengan jin, iblis itu merasa heran ini makhluk apa ini. Karena Allah langsung yang mencipta dengan tangannya. Banyak pula dongengnya. Dongeng masuk ke perut Nabi Adam. Berputar-putar selama 120 tahun panjang dongengnya. Bagusnya kalau kisah Al-Quran itu yang saya-sayanya yang pegang. Intinya begitu. Makanya dalam awal ayat ke-30, waktu ada 2 menit lagi, awal ayat 30 berbunyi iz. Iz itu terjemahnya ketika, sewaktu ketika. Tapi ada yang ditakdirkan kalimatnya uzkur, ingatlah. Anda kan ingat suatu saat, suatu ketika dulu, di mana saat itu Allah berfirman berkata kepada malaikat. Saya lihat sisi betapa hebatnya Nabi Adam dan anak cucunya kita ini.
Di suatu saat, di suatu ketika Allah bilang kepada malaikat-malaikatnya ini, makhluk ini, manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak sembarang tuh. Tidak sembarang. Sampai malaikat juga mengajukan pertanyaan. Atajalu kan? Rasanya itu hari sudah siang, walaupun murai tidak ada berbunyi-bunyi, itu sudah siang. Inti kaji kita sudah dapat itu, bahwa tujuan kita mengaji, memahami Al-Quran agar kita mendapatkan petunjuknya, bukan dapat pahalanya. Pahalanya sudah lama dapat, ikhlas sajalah baca Quran dapat pahala. Dapat pahala, dapat mahkota di akhirat nanti, iya. Tapi tujuan Al-Quran itu bukan untuk dapat mahkota, hudannya. Tujuan kita mempelajari Al-Quran untuk mempelajari hudannya, memahami petunjuk Al-Quran untuk dipakai, diamalkan, dijadikan pegang. Itu tujuan utama. Pahala pastilah, ikhlas sajalah, tidak ada yang tidak berapa pahala. Sayang budu asal gitulah pek pahala. Kan diam saja kan emas kan, daripada bicara yang tidak, diam saja sudah pahala. Apalagi membaca kan. Jadi kalau pahala jangan dikaji-kaji betul lah. Banyak pahala, misalnya banyak pahala. Robahlah lagi tujuan kita membaca. Robahlah. Robah, ya kita niatnya untuk mengetahui petunjuknya apa. Sekarang apa petunjuk yang kita ambil? Sudah 5 tadi saya sampaikan, 5 petunjuk. Tinggal kita memakainya. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.